Halo Sobat Ensinema, hari ini Mimin akan membawakan alur cerita sebuah film Korea yang berjudul Carter. Film yang mengisahkan seorang pria yang lupa ingatan lalu ia diberi nama Carter dan telinganya pun telah dipasang alat. Dia harus mendengarkan instruksi dari alat yang tertanam di dalam telinganya jika jiwanya ingin selamat. Dia diberikan sebuah misi membawa seseorang anak yang bernama Jung Hana dan membawanya ke Korea Utara. Karena CIA berkeliaran di mana-mana mencari anak itu, virus mutan telah muncul dan menginfeksi lebih dari 8,5 juta manusia. Untuk melawannya dibutuhkan vaksin yang berada di dalam diri seorang anak kecil. Berhasilkah dia menyelamatkan anak itu dari kejaran para penjahat? Sebelum mendengarkan alur cerita ini, dipersilahkan menekan tombol like dan subscribe agar Mimin bisa bersemangat membuat alur cerita lagi. Film yang berawal dari adanya kemunculan virus mutan yang cepat menjalar jika manusia terinfeksi virus tersebut menunjukkan perilakunya seperti zombie. Di Amerika virus tersebut menginfeksi lebih dari 150.000 jiwa. Sebagian besar virus tersebut telah menginfeksi para tentara yang pulang bertugas dari Korea. Lebih dari 30.000 orang tewas akibat virus itu. Sedangkan Korea Utara diambang kehancuran. Lebih dari 8,5 juta orang terinfeksi, mewakili sepertiga dari total populasi negara itu. Sebaliknya Korea Selatan sebagai daerah bebas dari virus yang bernama DMZ itu. Virus itu pertama kali ditemukan di daerah yang disebut di zona demilitarisasi Korea, yakni simbol gencatan senjata antara dua Korea Utara dan Selatan. Sudah 19 hari Dr. Jung dan putrinya menghilang dalam perjalanan ke Korea Utara belum juga ditemukan. Seperti yang diberitakan bahwa Dr. Jung telah berhasil menarik perhatian dunia karena telah berhasil menyembuhkan putrinya yang bernama Jung Hana dari virus mematikan itu. Sebelum dinyatakan hilang, mereka dalam perjalanan untuk memproduksi antibodi secara massal ke pusat penelitian Sinuiju. Beberapa organisasi telah menuduh Korea Selatan sengaja ingin melumpuhkan infrastruktur Korea Utara. Sebuah demo besar-besaran yang menuntut keberadaan Dr. Jung bersama putrinya akan berlangsung secara nasional. Polisi tengah bersiaga untuk menghindari konflik bersenjata antar dua Korea itu. Seorang pria disergap oleh para polisi di tempat tidurnya. Ia langsung ditanyai keberadaan Dr. Jung Byung Ho dan seorang polisi memperlihatkan sebuah rekaman video menunjukkan bahwa pria itu menahan Dr. Jung Byung Ho di hotel. Tapi anehnya pria itu tidak ingat apa-apa lagi, bahkan namanya pun juga lupa. Pria dengan badan penuh tato itu juga terkejut melihat di lantai kamarnya penuh dengan ceceran darah. Dia lalu menerima panggilan telepon yang masuk dan mendapati suara wanita dari telepon itu yang mengatakan bahwa namanya adalah Carter dan si penelepon minta agar ia menyerahkan HP-nya pada orang di belakangnya. Saat HP tersebut diberikan, tak selang berapa lama HP itu pun meledak dan tempat itu akan segera diledakkan dalam waktu 20 detik. Perintah itu terdengar jelas di telinganya karena seseorang telah menanamkan perangkat di dalam telinganya. Hanya ia yang bisa mendengarkan instruksi yang diberikan. Ia disuruh loncat ke jendela di sebelah gedung itu dan benar saja gedung itu meledak. Tapi sial baginya karena ia masuk ke tempat para gangster yang lagi santai berendam di pemandian air hangat. Lalu ia mendapat instruksi terdengar di telinga dengan mengaku ia agen CIA. Naas baginya malah ia dihajar dikeroyok puluhan gangster yang sedang berendam itu. Bab seorang jagoan carok dengan celurit di tangannya, ia mempertahankan dirinya dari serangan anggota gangster tersebut. Dirinya terus dikejar sampai keluar gedung dengan berbekal motor matic. Ia berusaha lari dari kejaran para anggota gangster. Instruksi pun terus diberikan padanya. Karena setelah habis keluar dari kejaran para gangster, ia diburu lagi oleh CIA yang dekat dengan lokasi dirinya. Carter yang masih dalam keadaan bingung itu mendapat informasi lagi dari telinganya bahwa di dalam mulutnya ditanam sebuah bom yang bisa meledakkan dirinya. Ia pun diancam jika ia tidak mau bekerja sama maka bom itu akan diledakkan. Carter lalu disuruh masuk ke dalam sebuah mobil oleh seorang wanita bernama Choi Yoo-jin yang sudah menunggunya. Ia merupakan seorang anggota intelijen. Carter lalu menanyakan apakah suara wanita di telinganya adalah dirinya. Langsung saja dijawab bahwa suara wanita di telinganya itu adalah Han Jun-hee.
Ia seorang anggota Partai Buruh Korea Utara karena kedua negara Korea itu sedang mengadakan kerja sama untuk mengembangkan vaksin buat menangkal virus DMZ. Han Junhee juga menjelaskan bahwa mereka yang berada di Korea Utara telah mengamankan 100 juta vaksin antraks yang dibutuhkan buat perawatan sehingga penelitian Dr. Jung dapat berjalan dengan benar karena Dr. Jung dan putrinya dalam perjalanan ke Korea Utara. Putri Dr. Jung yang terinfeksi virus itu telah berhasil disembuhkan. Lalu Dr. Jung membuat penelitian pengobatan melalui antibodi putrinya semacam membuat plasma darah, maka darah putrinya itu rencananya akan diambil langsung oleh pusat penelitian. Tapi dalam perjalanan putrinya itu diculik oleh CIA, Carter diberi misi khusus untuk menemukan putrinya Dr. Jung dan membawanya ke Korea Utara. Dan yang lebih mengagetkan Carter, bahwa dia sendiri yang memerintahkan untuk memblokir memori otaknya dan akan dikembalikan normal jika misinya sudah selesai. Ia harus melupakan itu semua karena ia dulu adalah seorang agen CIA dari Korea Selatan yang menyamar menjadi seorang reporter masuk ke Korea Utara. Lantas ia menjadi pahlawan dalam melawan Korea Selatan. Namun pemerintah Korea Utara mencurigainya sebagai mata-mata CIA, lalu ditugaskanlah seorang wanita mengawasi dirinya tapi ternyata malah mereka berdua jatuh cinta bahkan menikah dan mempunyai seorang anak, namun istrinya telah meninggal akibat terinfeksi virus DMZ bahkan putrinya juga telah terinfeksi virus itu dan sekarang berada di pusat penelitian. Carter diberi bekal senjata dan wajib mengikuti arahan dari Han Junhee. Dia harus menyelamatkan Hana putrinya Dr. Jung biar anaknya juga bisa diobati dan diselamatkan. Saluran telekomunikasi CIA sudah direntas maka Carter tinggal melaksanakan apa yang diperintah oleh Han Junhee. Tak sulit bagi Carter menemukan Hana anaknya Dr. Jung yang disembunyikan oleh CIA dalam gedung itu. Ia lalu disuruh memberikan HP yang diselipkan di saku bajunya pada Hana agar bisa berbicara pada ayahnya dan meyakinkan dirinya untuk keluar bersama Carter. Ketika ia ingin keluar dari gedung itu ia kepergok oleh agen CIA yang lagi berjaga. Saat diinterogasi oleh agen CIA mereka menemukan ada sinyal yang aneh dari dalam mulut Carter lantas mereka memeriksa ada benda asing dalam mulut Carter dan salah seorang agen itu lalu mencabutnya. Para agen CIA itu tidak tahu bahwa benda itu sebuah bom yang memiliki daya ledak tinggi. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Carter sambil membawa Hana mereka melarikan diri keluar dari gedung itu, meskipun sempat mendapatkan hadangan dari seorang agen CIA. Mereka berdua pun akhirnya selamat dengan menyusup di antara para demonstran dan mendapatkan kabar bahwa Dr. Jung sudah berada di pusat penelitian di Sinwiju dengan selamat. Carter lalu mencoba menggali informasi tentang dirinya lewat HP yang ia dapat sewaktu membujuk Hana. Dari WA didapat bahwa nama aslinya adalah Michael Bain. Kalau ia ingin lebih banyak tahu maka ia disuruh untuk naik bis. Ia tidak jadi naik mobil yang lagi ditunggu oleh Choi Yujin. Instruksi dari Han Junhee tidak dihiraukan oleh Carter. Ia pun bergegas naik bis berdasarkan informasi yang didapat dari HP. Di dalam bis itu Carter didatangi oleh seorang cewek agen CIA yang mengatakan bahwa ia Michael Bain dan ia adalah sahabat baiknya dalam suka dan duka. Carter mendengar ada perintah untuk menembak wanita itu. Seseorang telah berhasil menembak agen CIA itu dari luar. Saat Carter lengah Hana diculik orang yang naik sepeda motor. Dengan berani bertarung Carter merebut Hana dari para penculik yang merupakan para agen CIA. Setelah menghajar para agen itu ia mendapat instruksi untuk membawa Hana ke sebuah bandara dengan pesawat yang sudah menunggu mereka untuk membawanya ke Korea Utara. Ketika sampai di bandara ia disambut oleh seorang bernama Direktur Kim seorang utusan dari Korea Selatan. Di dalam pesawat yang sedang mengudara itu tiba-tiba pilot dan asistennya pingsan setelah minum air yang diantar oleh seorang tentara wanita dari Korea Utara. Kim ingin menembak mati pilot itu karena sudah terinfeksi virus DMZ. Tapi ia mendapatkan halangan dari tentara Korea Utara mereka pun saling todong senjata. Carter mendapat informasi dari Han Junhee untuk segera ke ruang kargo karena Hana terdeteksi berada di situ. Setelah tiba di situ dia menemukan mulut tangan dan matanya sudah terikat lakban. Saat ingin membuka ikatan itu ia langsung diserang oleh seorang tenaga medis dan perkelahian pun tak dapat terhindari. Untunglah datang Direktur Kim dan menembak pria yang bernama Ri Chol Ju. Ia lalu menempelkan kepalanya ke pistol Kim dan berhasil menepis tembakan Kim.
Ia merampas pistol Kim lantas menembaknya. Melihat hal itu Carter tidak tinggal diam lalu menghajar Ri Chol-ju dan menyuruh Hana keluar guna mencari bantuan. Tapi salah satu tabung yang ada di dalam kargo meledak setelah ditembak oleh Ri Chol-ju yang membuat Carter terpental keluar dari pesawat. Hana melaporkan bahwa Kim telah tewas tertembak oleh Ri Chol-ju, tenaga medis dari Korea Utara itu. Tenaga medis itu pun berdusta dengan mengatakan bahwa Kim adalah mata-mata dari CIA dan ingin membawa kabur Hana. Jadi ia terpaksa membunuh Kim. Mereka yang di dalam pesawat saling tuduh dan masing-masing menodongkan senjatanya. Di saat yang genting itu masuk seorang tentara wanita yang nampaknya ia sudah terinfeksi oleh virus. Dengan membabi buta ia menembakkan senjatanya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Ri Chol-ju. Dengan membawa Hana berbekal parasut ia terjun dari pesawat. Carter yang masih menggantung di luar badan pesawat langsung terjun mengejar Ri Chol-ju. Perkelahian serta baku tembak di udara terjadi di antara mereka berdua. Saat mendarat Carter dan Hana di truk yang berisi babi, mereka terus dikejar oleh komplotan Ri Chol-ju yang juga menginginkan Hana. Carter yang berhasil lolos dari kejaran itu mendapat informasi dari Han Jun-hee bahwa ia disuruh untuk membawa Hana ke seberang jembatan tali. Mereka menunggu di sana dan misinya pun selesai. Itu nampaknya tidak mudah bagi Carter karena ia bertemu dengan orang-orang yang sudah terinfeksi oleh virus DMZ, yang berperilaku sudah seperti zombie. Untunglah Han Jun-hee datang membantu dikala Carter sudah kelelahan menghadapi para zombie itu. Carter pun menyerahkan Hana pada Han Jun-hee dan ia juga berkenalan dengan Kim Jong-hyuk. Sesuai dengan perjanjian maka perangkat yang berada di dalam telinga Carter harus diambil dan mengembalikan memori ingatannya. Pria yang bernama Kim Jong-hyuk menghalangi pengambilan perangkat yang berada di tengkuk Carter. Ia lalu memukul Carter hingga pingsan dan menahan Han Jun-hee. Karena menurut pengakuannya, ia adalah pemimpin kudeta Korea Utara. Carter berhasil menyelamatkan diri ketika akan dieksekusi mati. Ia lalu menginterogasi anak buah Kim Jong-hyuk dan mengetahui keberadaannya ada di pusat penelitian Sinuiju. Berbekal senjata seni perlaras panjang ia menuju ke pusat penelitian yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat dia berada. Dengan menggunakan alat teropong senjata ia mencoba untuk membidik Kim Jong-hyuk yang nampaknya terlibat pertengkaran dengan Han Jun-hee yang memaksanya untuk bergabung dengan dirinya. Tapi Han Jun-hee menolak untuk bergabung. Kim Jong-hyuk lalu menempelkan pistolnya ke dahi Han Jun-hee dengan cepat. Carter menembakkan senjatanya namun tembakannya meleset. Carter lalu menabrakkan mobilnya ke pusat penelitian itu dan ia juga membuka kunci kamar orang-orang yang sudah terinfeksi virus DMZ hingga mereka juga menyerang para tentara penjaga di pusat penelitian itu. Dengan petunjuk Han Jun-hee ia membuka kamar putrinya yang terinfeksi virus tapi putrinya itu malah menyerang Han Jun-hee ketika akan ditembak. Carter hal itu dilarang oleh Han Jun-hee dengan mengatakan itu anak mereka. Han Jun-hee lalu meminta pada Dr. Jung untuk segera memvaksin anaknya. Mereka lalu keluar dari gedung itu dengan kejaran para tentara dan orang-orang yang terinfeksi virus. Han Jun-hee mengatakan 7 menit yang lalu kereta api pemerintah Tiongkok telah berangkat membawa orang-orang yang terinfeksi menuju Dandong. Pemerintah Korea Utara tidak bisa mengganggu kereta itu, jadi mereka harus mengejar kereta api itu. Tapi mereka harus segera membuka jahitan di kepala Carter biar ingatannya bisa kembali pulih. Dengan bantuan Dr. Jung maka jahitan itu pun dibuka. Carter jadi teringat saat ia bersama anak istrinya melarikan diri keluar dari negara Korea Utara mendapat hadangan dari Kim Jong-hyuk. Carter mohon pada pemerintah Korea Utara agar membiarkan anak dan istrinya pergi. Ia berjanji akan membawa Hana yang saat itu berada dalam pengawasan CIA. Ia siap untuk dijadikan umpan dan mendekati CIA dan ia minta supaya ingatannya dihapus dengan perangkat yang mereka sebut BD7, biar rahasia intelijen Korea Utara tetap aman tidak bisa ia bocorkan ke CIA.
Kim Jong-hyuk menyuntikkan virus ke tubuh anaknya kalau Carter berkhianat dan tidak bersungguh-sungguh dalam menemukan Hana, maka anaknya akan mati karena sudah terpapar virus DMZ. Ingatan Carter pun akhirnya bisa pulih kembali, tapi malangnya mobil yang dikendarai istrinya menabrak lubang dan berhenti. Berbekal dengan sebuah motor tentara yang berhasil dilumpuhkan, Carter membawa anaknya dan Hana lari dari kejaran tentara. Carter berhasil mengejar kereta api tersebut, tapi para anak buahnya Jenderal Kim Jong-hyuk terus mengejar mereka. Carter bersama anaknya dan Hana berhasil memasuki gerbong kereta itu. Para tentara itu masuk ke dalam gerbong, perkelahian pun tak dapat dihindari. Tak mudah bagi tentara itu masuk ke gerbong karena Carter dengan kemampuannya terus menembakkan pistolnya. Bahkan Carter sempat terseret keluar gerbong karena ada seorang tentara yang tubuhnya diikat tali helikopter menariknya keluar. Salah satu helikopter datang lagi untuk melumpuhkan Carter, tapi dengan sigap ia menembakkan pistolnya. Dengan bergelantungan Carter terus memberikan perlawanan. Hana sempat ditarik diambil keluar dengan memakai kren yang ada di gerbong belakang. Ia berhasil menembak tentara yang mengambil Hana itu. Hana pun jatuh di atas gerbong kereta. Tentara yang lain berhasil melepaskan gerbong belakang kereta. Gerbong kereta itu ditembak oleh roket peluncur. Melihat hal itu, Carter berlari menaiki kren meloncat menangkap tubuh tentara yang bergelantungan tewas. Rupanya Jenderal Kim Jong-hyuk ada di dalam helikopter itu. Carter pun berhasil mengambil salah satu helikopter dengan atraksi yang nekat. Ia sudah ada di belakang helikopter Jenderal Kim Jong-hyuk. Dengan marah murkanya Jenderal Kim Jong-hyuk memberondong helikopter Carter. Tapi dengan cepat Carter loncat keluar turun masuk ke dalam gerbong. Melihat Hana masih di atas gerbong, Jenderal Kim Jong-hyuk menyuruh anak buahnya untuk turun mengambil gadis itu. Tapi mobil yang ditumpangi Dr. Jung dan Han Jun-hee menghalang-halanginya dan berhasil mendapatkan Hana kembali dan menembak mati tentara itu. Carter lalu meloncat ke helikopter Jenderal Kim Jong-hyuk. Di dalam pergulatan itu Carter berhasil melukai wajah Jenderal Kim Jong-hyuk serta melumpuhkan pilotnya. Di atas helikopter itu Carter berusaha menghindar dari tembakan Jenderal Kim Jong-hyuk yang terus mengejarnya tanpa ampun. Carter akhirnya bisa melumpuhkan Jenderal Kim Jong-hyuk dan menyelamatkan istrinya sebelum kereta api itu memasuki terowongan. Keluarga kecil itu pun akhirnya bisa berkumpul lagi. Jembatan kereta api itu pun hancur dibom saat kereta itu berada di atas jembatan, dan cerita pun berakhir.